Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kawan-kawan semuanya, pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah. Kita masih diberikan kenikmatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih dipermudah segala urusan kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, dan kita masih diberikan bisa membuka mata kita dan bergerak mencari keridhaan Allah. Semua itu harus kita syukuri, semua itu harus kita barengi dengan ketaatan kita kepada Allah, dan terus istiqomah dalam menjalankan setiap perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Topik kita pada malam hari ini, kita akan membahas terkait perkembangan pendidikan di negara kita tercinta Indonesia, yang mana tahun demi tahun terus berkembang konsep pendidikan yang ada di Indonesia. Dari mulai kurikulum 2013, kemudian sekarang berkembang menjadi kurikulum merdeka. Pasca pandemi 2 tahun kemarin, banyak perubahan, banyak hal-hal baru yang kita pelajari. Pasca pandemi merupakan gerbang menuju peradaban baru di era baru, yaitu era teknologi. Yang namanya tahun demi tahun teknologi terus berkembang. Dari mulai zaman dulu kita tidak mengenal yang namanya handphone, sekarang kita mengenal handphone. Bahkan handphone sudah sangat canggih pada masa sekarang, berbeda jauh dari masa-masa dahulu yang mana handphone hanya bisa digunakan untuk hanya sekedar telepon atau SMS. Kalau sekarang handphone sudah banyak fungsi. Kita bisa melihat negara Amerika, padahal kita sekarang berada di Indonesia. Kita bisa melihat luar angkasa, padahal kita berada di bawah bumi atau berada di dalam kamar kita. Masya Allah. Itu semuanya perkembangan teknologi yang ada di era sekarang mempengaruhi perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia, yang mana dulu kita menggunakan metode-metode konvensional untuk mengajarkan anak kita, anak didik kita, menggunakan metode ceramah yang monoton. Guru menjelaskan di depan kelas, murid mendengarkan dengan duduk, dengan tegang. Kalau sekarang anak-anak sudah bisa belajar mandiri dengan menggunakan media-media yang tersedia. Ada media YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada Google dan lain sebagainya. Anak-anak dituntut untuk belajar mandiri, anak-anak dituntut untuk mengembangkan potensi dirinya secara mandiri. Anak-anak dituntut untuk mencari ilmu-ilmu baru di media-media yang sudah tersedia. Hal ini tentunya mempengaruhi kita sebagai seorang guru, harus terus mengembangkan potensi kita, harus terus mengembangkan pengetahuan kita terkait teknologi. Karena kita mungkin sebagai seorang guru banyak dilahirkan dari era-era kolonial mungkin, dengan metode-metode pembelajaran yang konvensional. Sedangkan sekarang kita dituntut untuk mengajari anak-anak kita di era baru ini dengan berbagai macam teknologi. Hal ini tentunya harus kita jadikan motivasi bahwasanya anak zaman sekarang harus kita ajarkan dengan zamannya, bukan kita mengembalikan anak-anak zaman sekarang kepada zaman kita yang masa atau pendidikannya atau metode pendidikannya ketika itu masih menggunakan metode-metode konvensional. Bapak Ibu
kawan-kawan semuanya, tentunya di perkembangan pendidikan ini banyak manfaat dan juga mudaratnya. Mungkin 50-50 manfaat dengan mudaratnya. Banyak mudarat juga dan juga banyak manfaat. Dan kita juga sebagai seorang guru dan juga sebagai orang tua harus terus waspada kepada anak-anak kita. Karena sekarang gadget atau handphone sudah tidak lagi bisa diawasi secara intens. Karena handphone sekarang tempatnya bukan di ruang keluarga, sudah bukan di tempat umum, tapi handphone sudah bisa masuk ke kamar-kamar anak-anak kita. Maka kita sebagai orang tua harus terus menjaga, harus terus mengawasi apa yang telah dilakukan oleh anak-anak kita. Walaupun kita sibuk bekerja, kita harus terus memikirkan perkembangan anak kita. Jangan 100% pendidikan kita percayakan kepada sekolah, kepada pesantren. Tapi kita juga sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab perkembangan pendidikan anak-anak kita. Maka dari itu mari kita awasi, mari kita terus koreksi anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tentu dengan kita bekali anak-anak kita dengan akhlakul karimah. Kita kenalkan anak-anak kita dengan agama. Kita dekatkan anak-anak kita dengan acara-acara keagamaan sehingga anak-anak kita semenjak dini, semenjak kecil sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Bukan merasa fobia, bukan merasa asing terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Kalau agama sudah kita tanamkan semenjak kecil, maka anak-anak kita nantinya ketika dewasa sudah mempunyai fondasi yang sangat kokoh untuk terjun ke masyarakat, untuk mengembangkan ilmunya, untuk menjadikan benteng pada dirinya apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Masih ada iman di dalam dirinya, ada rem dalam dirinya. Maka kita sebagai orang tua, kita terus ikhtiarkan. Jangan kita fokus kepada urusan-urusan dunia. Anak-anak kita lebih rela anak-anak kita pintar matematika, pintar bahasa Inggrisnya, tapi lalai akan agamanya. Tapi bagaimana kita menjadikan anak-anak kita ini pintar agamanya, baik akhlaknya, dan juga baik pengetahuannya. Karena kenapa? Karena al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih baik daripada ilmu. Jadi orang yang beradab lebih baik daripada orang yang berilmu. Yang lebih baik adalah orang yang beradab dan juga berilmu. Itu yang kita inginkan semuanya. Maka di era yang baru ini ada kurikulum baru yang diluncurkan oleh Mas Menteri, yaitu kurikulum Merdeka. Merdeka belajar. Bagaimana anak-anak kita dibebaskan untuk mengeksplor potensi dirinya masing-masing. Karena setiap anak pasti mempunyai potensinya masing-masing, mempunyai kelebihannya masing-masing. Bagaimana dalam kurikulum ini potensi-potensi itu harus kita gali dari anak-anak kita, sehingga anak-anak kita di sekolah tahu, mempunyai kita sebagai gurunya terus mengasah potensi dia, sehingga ketika lulus dari sekolah mereka mudah dalam meraih cita-citanya dan berguna bagi nusa dan bangsa. Mungkin cukup sekian bincang malam kita terkait pendidikan di era modern, di era pasca pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.